Kami ajukan untuk kepala sekolah itu jenjang SMP yang mewakili nantinya Pak Sis SMP 15 Jogja, dan untuk SMA itu insya Allah Bu Ifah gitu ya. Eh, Bersyukur Bapak Ibu yang di Gunung Kidul, insya Allah di antara Bapak Ibu nanti yaitu Bu Iva, Kepala SMA Negeri 1 Karangmojo, insya Allah akan mewakili Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mendapatkan penguatan langsung dari tim pengembang terkait model kompetensi kepala sekolah bersama dua widya iswara kami gitu ya, BPGPDIY. Insya Allah nanti dari kami ada Pak Sumaryanto dan Pak Untung. Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu dari file yang saya sampaikan tadi terkait model kompetensi kepala sekolah. Nah, siapa sih kepala sekolah? Insya Allah Bapak Ibu ini juga sudah bukan hal baru lagi bahwa sebenarnya kepala sekolah tersebut statusnya ya guru, hanya mendapatkan tugas tambahan, tugas sebagai kepala sekolah ya, di mana harapannya harus mampu memimpin, mengelola sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Guru plus gitu nih Bapak Ibu. Guru plus. Plusnya itu apa? Ya kemampuan manajerial ini harapannya. Nah, dengan adanya program kementerian guru penggerak gitu ya, salah satu arahannya program tersebut nantinya dari alumni guru penggerak menjadi kepala sekolah atau bahkan dengan syarat tertentu juga bisa ke pengawas. Regulasi untuk menjadi kepala sekolah pun dalam perkembangannya juga ada perubahan gitu ya. Kalau dulu Bapak Ibu mengikuti diklat calon kepala sekolah atau diklat calon pengawas gitu. Ya, karena itu sudah menjadi kebijakan pemerintah ya kita tinggal mengikuti saja gitu nggih Bapak Ibu. Selanjutnya model kompetensi kepemimpinan sekolah dalam Perdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 6565 tahun 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru sudah tidak sesuai dengan peran kepala sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Perdirjen GTK 7327 tahun 2023 tentang model kompetensi kepala sekolah mencabut Perdirjen GTK 6565 garis miring D garis miring 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru. Ya, jadi Perdirjen yang lama dicabut dengan yang baru ini Bapak Ibu 7327 ya. Ada 11 halaman di sana. Kemudian definisi ya, model kompetensi kepala sekolah. Nah, ini terkait dengan deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari kompetensi teknis yang diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Dalam artian karena tadi ya, untuk kepala sekolah ini adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan, maka harapannya sebelum ke model kompetensi kepala sekolah ini pun berarti model kompetensi guru juga sudah terpenuhi terlebih dahulu. Di sana ada sosial, kepribadian, profesional, dan pedagogik, gitu nih Bapak Ibu. Sesuai yang di 4141 nih, insya Allah. Ya, nomor-nomornya saya terlupakan, hanya untuk pengembangan kompetensi ini kan dari guru dulu, kepala sekolah, dan pengawas gitu nih Bapak Ibu. Kalau pengawas ini insya Allah sudah ada pelatihan peran baru pengawas. Nah, saat ini model kompetensi kepala sekolah dalam yang sudah disesuaikan nanti harapannya juga akan sampai sosialisasinya kepada masing-masing kepala sekolah. Nah, berarti dengan definisi bahwa guru tadi, kepala sekolah tadi adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan plus, maka kompetensi guru ini pun juga
dipenuhi dulu untuk keempat kompetensi tadi. Selanjutnya untuk kompetensi kepala sekolah, harapannya di sana ada terkait pengetahuan, keterampilan, dan perilaku terkait kompetensi teknis. Selanjutnya, kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi TK, TK luar biasa, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMK, SMALB, SMK, atau sekolah Indonesia di luar negeri. Nah, kalau Bapak Ibu, ini kan berarti posisinya yang ada di SMA ini. Kompetensi teknis. Nah, ini terkait pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya. Kemudian untuk model kompetensi kepala sekolah, ini digunakan sebagai acuan untuk pengembangan instrumen pemetaan kompetensi kepala sekolah, pengembangan instrumen untuk penilaian kinerja kepala sekolah, pengembangan materi dan instrumen untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi kepala sekolah, kegiatan lainnya berkaitan dengan pengembangan kompetensi kepala sekolah. Nah, terkait isi dari Perdirjen 7327, ini terkait lampiran modelnya ada nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi level, indikator kompetensi, dan level kompetensi. Kita cek bagian Perdirjen ini, nggih, Bapak Ibu ya. Di ya ada kompetensi ini terkait kepribadian sosial profesional untuk kompetensi teknisnya, kompetensi teknis. Selanjutnya ada kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, ya. Kemudian untuk level kompetensi ini ada kompetensi paham, dasar, menengah, mumpuni, ahli. Kalau untuk guru kan juga ada 5 level, ya Bapak Ibu, 5 level. Nah, untuk kompetensi kepala sekolah ini juga ada 5 level. Kemudian terkait leveling, kepala sekolah dapat melakukan refleksi kompetensi secara mandiri dengan menggunakan acuan model kompetensi di dalam Perdirjen ini. Nanti kita akan ngecek ya bagaimana cara menggunakannya. Panduan operasional untuk setiap indikator kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal. Kemudian kita ke lampirannya, Bapak Ibu. Model kompetensi kepala sekolah, kompetensi kepribadian. Nah, ini ada 5 level, ya. Kira-kira levelnya Bapak Ibu itu ada di mana? Nanti Bapak Ibu bisa membaca masing-masing pernyataan di level ini, ya, masing-masing level ini. Kalau guru kan sudah dibuat refleksi kompetensi yang ada di PMM gitu, nggih. Di sana nanti untuk guru pertama, muda, madya, utama, harapannya bagaimana, minimal di level berapa, itu kan ada. Hanya sambil menunggu instrumen tersebut ada, ya, untuk refleksi kompetensi kepala sekolah, Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat-kalimat di sini, sehingga harapannya itu Bapak Ibu ada di posisi mana, ya. Memahami untuk level 1 sebagai contoh, untuk yang kompetensi kepribadian. Level 1, memahami konsep kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi dan memiliki orientasi yang berpusat pada peserta didik. Level 1 itu baru memahami, artinya untuk kepentingan dia sendiri dulu, paham gitu ya. Gampangnya
Kalau Bapak Ibu dulu insya Allah menjadi kepala sekolah kan sebagian besar melalui pelatihan CKS ya, atau mungkin ada yang diangkatnya dari guru penggerak. Nah, level 1 ini ibaratnya baru lulus pelatihan gitu ya. Kemudian untuk level 2 ini untuk yang biasanya di jenjang pertama nih Bapak Ibu. Ini kemampuan untuk menerapkan dari konsep yang dipahami di level 1 tadi. Nah, di level 3 ini mulai melakukan analisis. Level 4 mengevaluasi, level 5 membimbing rekan sejawat. Nah, ini kalau kita lihat kata kerja yang ada di masing-masing level ini sama juga dengan kata kerja di kompetensi guru ya. Ada memahami itu di level pertama di mana guru baru lulus kuliah gitu ya. Nah, itu adalah memahami konsepnya untuk dirinya sendiri dulu. Kemudian menerapkan itu menggunakan untuk mengajar di kelas gitu, menggunakan untuk mengajar di kelas, menganalisis. Nah, mulai mampu bahwa dengan cara seperti ini gitu ya. Ini kalau terkait guru ya. Dengan cara seperti ini lebih efektif. Ternyata dengan media ini kurang cocok dan lain-lain. Nah, mengevaluasi. Kalau tadi tidak cocok, tidak maksimal, kemudian bagaimana agar lebih maksimal? Saya harus menggunakan metode yang seperti apa? Saya menggunakan model yang bagaimana? Kalau saya ingin mendampingi anak-anak yang memiliki kasus seperti ini, saya harus dengan cara yang bagaimana. Nah, di sana sudah ada evaluasi penerapannya, Bapak Ibu. Kemudian level yang terakhir adalah membimbing rekan sejawat ya. Ya, rekan sejawat di sini adalah guru, tenaga kependidikan, syukur-syukur sampai sesama kepala sekolah meskipun itu beda sekolah gitu ya. Jadi ada coaching, ada pembimbingan rekan sejawat. Ini level tertinggi Bapak Ibu. Biasanya ini dimiliki oleh guru utama ya. Kalau ini kan guru guru baru aja lulus, pertama muda, madya, utama. Selanjutnya untuk level kompetensi ini ada 5 level tadi, indikator ya, indikatornya untuk yang kepribadian, ini ada kematangan moral, emosi dan spiritual, kemudian dalam berperilaku sesuai dengan kode etik, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, orientasi yang berpusat pada peserta didik ya. Jadi ada 3 indikator untuk kompetensi kepribadian. Selanjutnya untuk kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini kaitannya kemampuan kepala sekolah untuk memberdayakan warga satuan pendidikan, berkolaborasi dengan warga satuan pendidikan dan masyarakat, serta terlibat dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Termasuk saat ini Bapak Ibu berkolaborasi melalui organisasi profesi atau jejaring. Berarti ini kan melalui komunitas belajar MKKS ya. Kompetensi sosial, bagaimana Bapak Ibu Kepala Sekolah memberdayakan warga satuan. Kalau di sini berarti adalah komunitas belajar internal, berkolaborasi dengan warga satuan pendidikan dan masyarakat. Ini bisa lingkungan sekitar, termasuk juga dengan komite orang tua ya, atau organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas. Sama, di sini ada 5 level Bapak Ibu, dengan indikator untuk kompetensi sosial tadi adalah pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan, keterlibatan dalam organisasi profesi
dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Selanjutnya, kompetensi profesional. Nah, definisi kompetensi profesional ini, kompetensi kepala sekolah untuk mengembangkan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, menerapkan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta mengelola sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel. Nah, ini sama, ada 5 level juga Bapak Ibu, dengan indikator kompetensinya, pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Ya, nah ini untuk yang kompetensi yang sudah disesuaikan gitu nggih Bapak Ibu. Kepribadian, sosial, dan profesional. Tadi masing-masing ada 5 level. Untuk kepribadian ini ada 3 indikator, sosial 5 level juga ada 3 indikator, sedangkan profesional juga 5 level ada 3 indikator. Nah, kalau kita melihat kepada transformasi peran sekolah Bapak Ibu ya, dari perannya. Nah, peran kepala sekolah sebelum adanya transformasi ini sebagai pengelola administrasi. Harapannya dengan adanya transformasi peran kepala sekolah bisa sebagai penggerak di dalam sekolah tersebut, ya. Penggerak apa? Ya, penggerak komunitas belajar, penggerak belajar, menggerakkan sekolah tersebut ya, untuk pada akhirnya adalah semuanya berpusat kepada siswa, pelayanan kepada siswa. Fokus layanan. Nah, sebelumnya melakukan pengelolaan satuan pendidikan untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Nah, kemudian dengan adanya transformasi peran kepala sekolah, harapannya dapat menggerakkan warga sekolah dan masyarakat bersama meningkatkan kualitas pembelajaran melalui peningkatan capaian standar pendidikan yang relevan, baik itu dari inputnya, proses, maupun outputnya. Sedangkan untuk asesmen awal sebelum adanya transformasi, ini menganalisis kesenjangan kondisi satuan pendidikan dengan standar pendidikan. Sesudahnya harapannya melakukan refleksi bersama warga sekolah menggunakan rapot pendidikan sekolah. Nah, kalau dulu Bapak Ibu melakukan refleksi, standarnya adalah standar pendidikan, ya. Dengan adanya rapot pendidikan untuk 2024 juga sudah keluar, nggih, Bapak Ibu. 2023 sudah keluar. Harapannya Bapak Ibu sudah mendownload semua, sudah mencermati, kemudian menindaklanjuti dengan berbagai kegiatan. Kebetulan kemarin kami juga sudah mendownload untuk rapat pendidikan di DIY ini gitu ya. Dan ya cukup bagus hasilnya, meningkat dari tahun sebelumnya. Kemudian refleksinya berdasarkan rapot pendidikan tadi. Dari literasi, numerasi, kemudian profil pelajar Pancasilanya anak-anak, karakternya anak-anak dari 6 dimensi yang ada. Selanjutnya terkait dengan pelatihan yang dilakukan oleh guru, kompetensi guru, ya. Kemudian juga pembelajaran di kelasnya, lingkungan sekolah Bapak Ibu guru, termasuk kesejahteraan siswa, kesejahteraan guru. Nah, Bapak Ibu dengan
rapot pendidikan tadi sebagai dasar, kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan di sekolah untuk menguatkan sehingga hasilnya lebih bagus lagi. Kemarin kebetulan saya juga dari SMP 1 Wonosari, Bapak Ibu, dan di sana disampaikan Bu kami ternyata hasil rapot pendidikan terutama yang dari isian survei guru itu meningkat. Ternyata betul, mungkin sebelum ini ya, ternyata betul yang disampaikan oleh kepala sekolah kami sebelumnya, gitu ya, karena ANBK sebelumnya itu mereka oleh kepala sekolah yang lama, yang saat ini pindah ke SMP 2 gitu ya, belum Pak Agus. Kemudian pesan kepala sekolah tadi ketika mengerjakan angket pada ANBK kan guru mengerjakan melalui survei nggih, dipeseni untuk membaca secara pelan-pelan, fokus gitu ya kan, karena kan pertanyaannya banyak nggih Bapak Ibu, 80 sekian atau mungkin ada yang dapat 90 lebih pernyataan. Nah, itu kan kalau tidak hati-hati membaca kadang kan juga waton checklist gitu ya. Nah, ternyata itu mempengaruhi hasil akhir, dan ketika di tahun 2023 kemarin guru-guru mengisi angket dengan membacanya itu secara teliti dan pelan-pelan, artinya menghayati dari apa yang disampaikan di kalimat tersebut, ternyata memang hasilnya itu signifikan, cukup merepresentasikan dari apa sebenarnya yang ada di sekolah. Nah, mungkin kita perlu refleksi juga dengan hasil rapot tadi, apakah memang guru atau siswa atau orang tua yang sebagai responden ketika mengisi tersebut waton ngisi gitu ya, atau memang mengisi setelah paham makna dari masing-masing pernyataan itu apa. Ternyata itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Dan untuk hasil literasi, numerasi, karena itu juga hasilnya dari anak-anak, apakah itu mencerminkan dari sesungguhnya atau tidak, monggo nanti juga bisa lebih dioptimalkan kembali dengan penguatan literasi, penguatan numerasi, kemudian sekolah juga mulai membiasakan melaksanakan AKM kelas. Kalau toh pun Bapak Ibu guru belum siap membuat soal sendiri, bisa menggunakan soal yang sudah ada di PMM pada bagian AKM kelas, kemudian nanti bagian asesmen, kemudian memilih AKM kelas dia. Ini sepertinya menindaklanjuti dari kementerian untuk membiasakan AKM ANBK melalui AKM kelas itu juga belum semua sekolah melakukan, Bapak Ibu. Bahkan masih jarang yang melakukan AKM kelas. Kemudian tahun ini juga insya Allah jenjang SMA kan akan dilakukan ASPD nih Bapak Ibu, di mana ASPD tersebut bukan sebagai syarat kelulusan, tetapi sebagai latihan saja gitu ya, untuk menghadapi soal UTBK ketika masuk perguruan tinggi, sehingga model-model UTBK seperti penalaran matematika, penalaran literasi, itu nanti juga cukup diperlukan. Nah, bagaimana Bapak Ibu di sekolah juga membantu menguatkan kemampuan-kemampuan tadi. Selanjutnya untuk strategi program kerja yang cenderung terpaku pada 8 standar. Nah, dengan adanya transformasi peran kepala sekolah, ini program kerja sesuai kondisi satuan pendidikan dan lingkungan sekitar dan disepakati oleh warga sekolah. Ya, kondisi satuan pendidikan ya tercermin melalui rapot pendidikan tadi. Sehingga memang kalau survei tidak dilakukan dengan benar, artinya kita memberikan jawaban itu ya tidak sungguh-sungguh, nanti dampaknya itu banyak gitu nih Bapak Ibu. Tapi kalau dibaca pelan-pelan, dihayati, diisi sesuai realita, artinya rapot kita pun juga sesuai kondisi sekolah, sehingga kegiatan apa, kemudian juga
perencanaan seperti apa yang akan dilakukan sekolah kita, harapannya nanti pun juga signifikan untuk memperbaiki atau mengoptimalkan sesuai kondisi di rapot pendidikan tadi. Selanjutnya untuk kriteria luaran ya, sebelumnya adalah laporan administrasi pengelolaan satuan pendidikan. Dengan adanya transformasi peran kepala sekolah ini, laporan capaian program kerja dan evaluasi dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Apalagi mulai tahun ini juga pengelolaan kinerja sudah dilakukan melalui PMM. Di sana ada suatu rangkaian dari proses perencanaan pembelajaran guru. Kemudian ketika guru mengajar, yang Bapak Ibu satu kali sampling untuk melakukan observasi, kemudian dari hasil observasi tersebut guru menindaklanjuti, kemudian selanjutnya ada kegiatan refleksi. Dari rangkaian tersebut harapannya juga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang harapannya berdampak ke siswa tadi ya. Jadi tidak hanya cukup laporan administrasi saja. Selanjutnya ukuran keberhasilan ya. Peningkatan nilai ujian terstandar, nilai absolut dulu dengan adanya ujian nasional ya Bapak Ibu, kemudian pencapaian standar nasional pendidikan. Nah, di peran baru transformasi peran kepala sekolah, maka ini nanti endingnya adalah ke peningkatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik, serta peningkatan kualitas pembelajaran. Harapannya semakin tahun nilai-nilai tersebut semakin naik, semakin baik gitu nggih Bapak Ibu, sehingga ya harapannya benar-benar berdampak kepada siswa tadi. Kemudian selanjutnya untuk tadi ada tiga kompetensi utama nggih Bapak Ibu, kepribadian, sosial, dan profesional. Kalau terkait pedagogiknya sendiri, how to teach-nya, bagaimana mengajar di kelas, karena kepala sekolah sudah tidak ikut mengajar di sekolah di kelas lagi, kecuali mungkin kondisi-kondisi tertentu, ditinggal guru di mana siswa memang harus difasilitasi di kelas. Nah, itu diperlukan, tetapi kan ini bukan tugas utama untuk saat ini, sehingga ya dari 4 kompetensi guru, kemudian untuk pedagogiknya ini terskip gitu nih Bapak Ibu, sehingga tinggal 3 kepribadian ini saja, 3 kompetensi ini saja, kepribadian, sosial, dan profesional. Kemudian untuk kepribadian tadi sudah kita lihat di salinan perdirjennya ada 3 indikator ini ya, kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, orientasi yang berpusat pada peserta didik. Kemudian untuk kompetensi sosial ini ada 3 indikator pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan, keterlibatan dalam organisasi, profesi, dan jejaring yang lebih luas. Dan untuk profesional juga ada 3 indikator, pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif dan transparan. Masing-masing ini ada 5 level. Level yang terendah memahami, level selanjutnya menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan membimbing rekan sejawat. Nah, ini untuk subindikator dari masing-masing indikator tadi, nggih, Bapak Ibu, untuk kompetensi kepribadian. Tadi ada 3 indikator. Kematangan moral, emosional, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik. Nah,
kalau ingin melihat posisi saya itu seperti apa ya untuk kepribadian ini, Bapak Ibu bisa mencermati masing-masing kalimat ini, gitu ya. Makna, tujuan, dan pandangan hidup kepemimpinan satuan pendidikan berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam memimpin satuan pendidikan. Sebagai refleksi ya, ibaratnya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah gitu ya, dan itu kita terapkan di dalam ketika kita memimpin di sekolah kita. Bagaimana itu? Pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah, ya. Penerapan kode etik dalam menjalankan tugas dan peran sebagai kepala sekolah, ya. Nah, kode etiknya khususnya sebagai ASN itu yang seperti apa gitu ya. Ini Insya Allah Bapak Ibu juga sudah memahami, terutama ketika kemarin di zamannya kampanye, kita pun juga diharapkan netral sebagai contoh, gitu nggih, Bapak Ibu. Selain itu juga kode etiknya ASN itu yang seperti apa. Nah, eh, mungkin tidak boleh eh, apa ya, ngiklan, ngiklan. Kalau ngiklan di luar jam, insya Allah nggak masalah ya Bapak Ibu. Tapi ngiklan di jam-jam menggunakan jam-jam eh, efektif ketika kita bekerja. Nah itu kan juga termasuk salah satu kode etik. Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Nah, di dalam panduan komunitas belajar, optimasi panduan belajar itu kan ada inquiry nggih Bapak Ibu, refleksi, kemudian perencanaan, umpan balik, kemudian melihat kondisi awal lagi, refleksi dan selanjutnya. Nah, itu juga kita gunakan pembiasaan kita untuk melakukan refleksi ini ya, inquiry. Insya Allah strateginya ada banyak sih, tapi kita menggunakan salah satu strategi yang ada di eh, inquiry tersebut. Nah, ini bisa kita juga terapkan eh, di diri kita ya, di diri kita. Termasuk juga di komunitas Bapak Ibu nanti ketika di bagian sosial. Refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri untuk peningkatan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Apa yang sudah saya lakukan di sekolah ini ya, sejauh mana apa ya, keefektifan saya di sekolah. Nah, monggo sering-sering merefleksikan seperti itu dia. Ya mungkin ada kepala sekolah tertentu secara fisik tidak hadir di sekolah, tetapi sekolah tersebut bisa bekerja secara maksimal. Kan seperti itu juga ada nggih Bapak Ibu. Karena koordinasi saat ini juga bisa dilakukan secara daring. WA group atau Zoom atau Jimit atau menggunakan media yang lainnya gitu. Secara fisik nggak ada di kantor, di sekolah, tetapi Bapak Ibu bisa mengkondisikan semua itu sehingga iklim di sekolah pun juga bisa nyaman, optimal. Nah, selanjutnya dibandingkan mungkin ada sebagian kepala sekolah yang standby di kantor, di sekolah, tetapi koordinasi dan lain-lain itu nggak jalan gitu ya. Ya syukur-syukur ya secara fisik ada di sekolah dan semuanya juga bisa terkendalikan. Nah ini bagaimana kita melakukan kebiasaan untuk refleksi. Cara adaptif melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Penerapan hasil pengembangan diri yang berkelanjutan untuk perbaikan kualitas kepemimpinan satuan pendidikan. Selanjutnya, orientasi berpusat pada peserta didik. Nah, empati terhadap peserta didik dalam pengambilan keputusan. Respek terhadap hak peserta didik dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah. Kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik sebagai individu dan kelompok dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah. Mungkin di sini terkait
Kartu Indonesia Pintar nggih Bapak Ibu ya, KIP. Kira-kira siapa di sekolah Bapak Ibu yang nantinya akan mendapatkan ya, tentunya sudah ada kriteria yang ada, atau yang ingin mengajukan beasiswa, atau mungkin yang akan mencari kuliah, meminta rekomendasi dari kepala sekolah, atau mau mengikuti lomba eh, tertentu yang meminta rekomendasi dari kepala sekolah dan lain-lain. Bagaimana sebagai kepala sekolah kemudian bisa memfasilitasi dengan beragamnya dari kebutuhan masing-masing siswa tadi. Nah, ini masuk pada di sini Bapak Ibu, bagian dari orientasi yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya untuk kompetensi sosial. Nah, ini kompetensi sosial ada 3 indikator. Pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini ada 2 subindikator, pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu guru memberdayakan ya melalui komunitas belajar, daring, luring, atau pertemuan, atau suatu saat diajak studi banding gitu ya. Bahkan kegiatan studi banding pun kalau kita kaitkan ke pengelolaan kinerja kan juga bisa masuk ke pengelolaan kinerja tersebut. Selanjutnya pemberdayaan orang tua atau wali untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu merencanakan kegiatan yang menurut Bapak Ibu itu bisa untuk mengoptimalkan eh, pengoptimalan karakter siswa, hasil literasi numerasi siswa, membuat beberapa kegiatan gitu ya. Sementara dana di sekolah tidak mencukupi. Nah, sebenarnya tidak hanya terkait pendanaan saja ya. Mungkin ada sebagian orang tua bisa kita jadikan narasumber. Nah, itu pun juga bisa sebagai bagian kita memberdayakan orang tua ini tadi. Atau tidak hanya terkait pembelajaran, misalnya proyek profil, Bapak Ibu dengan tema apa, kesulitan mencari narasumber, ternyata ada orang tua yang berprofesi sesuai kriteria kita, itu pun juga bisa kita libatkan. Nah, selanjutnya kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Ini ada 3 subindikator, komunikasi efektif dengan warga satuan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas, pengorganisasian tugas bersama warga satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan, inisiatif berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan. Di sekolah Bapak Ibu jenjang SMA apalagi sudah relatif kompleks ya, ada laboran, ada pustakawan tersendiri, ada petugas laboran di TIK, atau mungkin punya lapangan olahraga tersendiri di mana di situ perlu pengelolaan. Nah, bagaimana Bapak Ibu memberdayakan atau berkomunikasi dengan pihak-pihak tadi yang masing-masing bisa mengoptimalkan bidangnya masing-masing, areanya masing-masing, kesemuanya tadi untuk mengoptimalkan pelayanan kepada siswa. Apakah baru memahami saja, ataukah sudah menerapkan, apakah sudah sampai menganalisis, ataukah mengevaluasi, atau bahkan Bapak Ibu sudah sampai di level membimbing rekan sejawat gitu ya. Nah, ini silakan masing-masing nanti berefleksi. Ya, idealnya masing-masing sampai ke level paling tinggi Bapak Ibu. Tetapi kan kecepatan kita dalam masing-masing bidang ini kan masing-masing kompetensi ini kan juga berbeda-beda dia. Selanjutnya, indikator keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas. Untuk indikator ini ada 2 subindikator, berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas, baik sebagai penggerak, sebagai peserta,
maupun berbagi praktek baik dan karya tentang kepemimpinan satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Di MKKS SMA Wonosari ini kan ada yang menjadi sekolah penggerak bahkan dari angkatan 1 dan itu cukup banyak, nggih, sehingga saya yakin komunitas belajar kepala sekolah SMA ini insya Allah lebih optimal karena secara pemahaman dibandingkan dengan yang belum mendapatkan informasi lebih awal itu jelas berbeda. Bapak Ibu, sebagian Bapak Ibu sudah mendapatkan sosialisasi terkait kurikulum merdeka lebih awal, ya, meskipun dengan segala dinamikanya. Nah, melalui komunitas belajar MKKS, Bapak Ibu ada pertemuan rutin, itu bisa dimanfaatkan untuk bisa saling berbagi praktek baik. Mungkin di SMA Karangmojo ada praktek baik dalam P5. Mungkin di SMA 2 Wonosari bagaimana dalam pengoptimalan literasi numerasi. Di SMA 1 Wonosari selain literasi numerasi juga bagaimana pelaksanaan pembelajaran diferensiasi termasuk asesmennya. Demikian juga dengan SMA-SMA lainnya, SMA Playan mungkin dengan KKO-nya gitu ya, ada kelas untuk olahraga dan lain-lain. Ya, saya kurang hafal satu persatu untuk SMA-SMA di Gunung Kidul ini, Bapak Ibu. Selanjutnya kompetensi profesional. Ini profesional juga ada 3 indikator dengan masing-masing subindikatornya. Untuk pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan ini ada 3. Kepemimpinan satuan pendidikan dalam mewujudkan visi yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan warga satuan pendidikan, pengembangan kebiasaan belajar sebagai cermin visi satuan pendidikan, pengelolaan komunitas belajar dalam satuan pendidikan. Nah, bagaimana Bapak Ibu memfasilitasi hal ini? Apakah visi sekolah saat ini masih sejalan, masih relevan dengan kondisi anak-anak kita, ataukah akan di review kembali? Nah, itu juga monggo silahkan. Pengembangan kebiasaan belajar, ya, masa-masa SMA masa yang unik. Jadi bagaimana Bapak Ibu ketika jamnya anak-anak hampir sepertiga dari keseluruhan waktu tiap harinya dihabiskan di sekolah, bagaimana sekolah kemudian bisa memfasilitasi gitu ya untuk nantinya sesuai dengan tercapainya profil pelajar Pancasila tadi. Oh iya Bapak Ibu, eh, dengan kasus saat ini terkait bullying, kekerasan seksual, insya Allah Bapak Ibu juga sudah banyak mendengar ya, dan mudah-mudahan sudah tidak terjadi di sekolah Bapak Ibu. Jika ataupun masih ada, monggo segera bisa ditangani ya. Kemudian selanjutnya terkait literasi finansial Bapak Ibu ya. Mungkin kita sendiri selama belajar di sekolah sampai lulus kuliah, bahkan mungkin sampai saat ini pun belum pernah mendapatkan materi khusus tentang pengelolaan keuangan. Nah, mungkin bisa diagendakan dalam salah satu tema proyek untuk pengelolaan keuangan ini. Mungkin bisa masuk ke kewirausahaan gitu ya, tema kewirausahaan atau tema lainnya. Sehingga anak-anak itu tidak mudah tergoda dengan judi online atau pinjaman online gitu ya. Apalagi masa SMA ada sebagian yang sudah bisa mendapatkan KTP dan dengan KTP itu bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Nah, jenjang SMA, syukur-syukur Bapak Ibu di sekolah meluangkan waktu 1 jam, 2 jam untuk memberikan edukasi tersebut. Ya, meskipun singkat, tapi saya yakin
ini nantinya akan sangat berdampak gitu nggih Bapak Ibu. Sehingga eh, literasi, 6 literasi dasar di sana ada bahasa, digital, numerasi, sains, budaya gitu ya, budaya dan kewarganegaraan, dan satu lagi literasi finansial itu bisa Bapak Ibu sampaikan juga ke siswa. Nah, ini mengingat saya sendiri selama belajar sampai lulus kuliah belum pernah sama sekali mendapatkan materi itu. Padahal itu materi penting bagi keberlanjutan hidup kita. Jadi monggo mungkin nanti suatu saat bisa diagendakan gitu nih Bapak Ibu. Kemudian ya karena tadi Bapak Ibu, apalagi di Wonosari mungkin lingkungannya ada yang sebagian itu berasal dari wilayah pedesaan. Di wilayah pedesaan masih memprihatinkan Bapak Ibu, ada yang tidak sekolah kemudian mereka ke judi online, ke pinjol dan lain-lain. Nah, ini mudah-mudahan tidak sampai ke anak-anak kita gitu ya. Selanjutnya terkait kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ini ada 2 subindikator. Kepemimpinan pembelajaran dalam membudayakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif untuk warga satuan pendidikan. Kepemimpinan pembelajaran dalam perencanaan, pelaksanaan asesmen, dan pelaporan capaian belajar peserta didik dengan memperhatikan karakteristik guru. Selanjutnya, untuk indikator pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel, ini ada 3 subindikator penelusuran sumber daya satuan pendidikan yang berasal dari berbagai sumber untuk perencanaan dan pelaksanaan program, pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik, pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel. Di sekolah Bapak Ibu, kira-kira ada sumber daya apa saja yang bisa dioptimalkan, harapannya bisa membantu anak-anak untuk lebih optimal lagi. Di Karangmojo punya sisa lahan yang lebih luas. Bagaimana diberdayakan untuk anak-anak mencoba bercocok tanam dan lain-lain gitu ya. Nah, itu termasuk bagian dari profesional ini Bapak Ibu. Kemudian juga ada panduan operasional ya, bagian panduan operasional ini Bapak Ibu sebagai terjemahan dari salinan perdirjen tadi. Nanti monggo Bapak Ibu bisa mencermatinya, bisa mencermati lebih detailnya, tetapi secara rangkumannya ini yang ada di paparan ini tadi ya. Eh, Bapak Ibu nanti bisa mencermati dari ketiga kompetensi, kompetensi sosial, kemudian kepribadian dan profesional tadi, mencermati dari masing-masing indikator dan subindikatornya, Bapak Ibu bisa merefleksikan ada di level mana, gitu nih Bapak Ibu, ada di level mana. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sering disampaikan dan juga sudah terjawab. Mungkin di antara Bapak Ibu juga menanyakan hal ini. Apakah regulasi Perdirjen GTK nomor 7327 tentang tahun 2023 tentang model kompetensi kepala sekolah mencabut sepenuhnya ketentuan Perdirjen GTK 6565 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru? Betul, terbitnya Perdirjen GTK nomor 7327 2023 secara resmi mencabut pengaturan terkait model kompetensi kepemimpinan sekolah dalam Perdirjen GTK 6565 nomor 2020 sehingga dinyatakan tidak berlaku. Mengapa perubahan tersebut diperlukan? Perubahan diperlukan agar substansi kompetensi tetap aktual. Tiap indikator kompetensi dalam Perdirjen 7327 dibuat untuk memfasilitasi kepala sekolah untuk merefleksikan kompetensi yang lebih relevan dengan konteks transformasi pembelajaran. Dengan demikian, semua guru yang ditugaskan menjadi kepala sekolah dapat mengetahui tingkat kompetensinya secara berkala
sekaligus menemukan area mana saja dari kompetensi yang perlu ditingkatkan. Mengapa bagian lampiran Perdirjen GTK nomor 7327 tentang model kompetensi kepala sekolah tidak memuat level minimal yang harus dimiliki layaknya pada model kompetensi guru dan model kompetensi pengawas ya. Ya memang kalau di guru kan ada paling tidak ketika guru muda pertama madya itu minimal di level mana ada nggih Bapak Ibu. Tapi ternyata untuk kepala sekolah ini apapun levelnya, apapun jenjang jabatannya kepala sekolah, levelnya silakan disesuaikan dengan masing-masing kompetensi Bapak Ibu. Misalnya saya kepala sekolah jabatannya sudah madya, tapi ternyata ketika saya merefleksikan, saya itu baru di level 1. Ya nggak apa-apa, terus jangan berhenti di situ. Bapak Ibu mengupayakan untuk yang lebih tinggi lagi. Atau sebaliknya, status kepala sekolah jenjang jabatan muda, tetapi ternyata setelah melakukan refleksi tadi, dia sudah di level 4 atau bahkan level 5. Itu pun juga tidak masalah ya. Karena kecepatan masing-masing kepala sekolah itu kan juga berbeda nih Bapak Ibu untuk masing-masing kompetensi, indikator dan subindikator tadi. Selanjutnya, karena statusnya masih merupakan tugas tambahan bagi guru, maka kepala sekolah tidak dapat dibebankan kewajiban untuk memenuhi kualifikasi minimal level kompetensi tertentu. Ini karena secara nomenklatur, kepala sekolah terikat pada standar kompetensi guru yang merupakan jabatan fungsionalnya. Meski demikian, kepala sekolah tetap dapat menggunakan rentang pada tiap indikator level kompetensi yang tersedia dalam model kompetensi kepala sekolah ini sebagai acuan sewaktu melakukan refleksi kompetensi secara mandiri. Apakah model kompetensi kepala sekolah dalam Perdirjen GTK nomor 7327 tahun 2023 ini akan digunakan sebagai referensi dalam menyusun instrumen uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah? Tidak. Untuk saat ini kegunaan Perdirjen model kompetensi kepala sekolah baru terbatas untuk memfasilitasi kegiatan refleksi kompetensi secara mandiri dan bukan diperuntukkan untuk menjadi instrumen uji kompetensi. Sejauh ini, instrumen uji kompetensi yang akan berlaku bagi guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah masih menyesuaikan pada jenjang jabatan guru yang bersangkutan. Apakah pertama, muda, ataukah madya. Nah, insya Allah ini nggih Bapak Ibu terkait model kompetensi kepala sekolah tadi ada 3 indikator, yaitu profesional, kepribadian, dan sosial. Ya, masing-masing memiliki indikator dan subindikator dengan masing-masing subindikatornya sampai 5 level. Dari memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, sampai melakukan pembimbingan kepada rekan sejawat. Kemudian juga ada perdirjennya, di sini perdirjen 7327 tadi, kemudian juga ada panduan operasionalnya untuk detail dari perdirjen tadi. Dan sebagai tambahan, ini tadi perubahan terkait kriteria, masing-masing kriteria sebelum adanya perubahan dan sesudah adanya perubahan, dan perubahan ini pun juga dilakukan menyesuaikan transformasi pembelajaran yang ada saat ini. Mungkin itu Bapak Ibu semua, monggo jika akan dilanjutkan dengan diskusi. Silakan, hanya suaranya saya belum mendengar atau memang belum mulai terdengar. Mungkin ada yang ditanyakan untuk Iya. Terima kasih. Terima kasih waktunya Pak Taufik, Ibu Elvina. Terima kasih. Terima kasih Ibu Elvina, paparannya luar biasa. Hari ini kita NKS
SMA Kabupaten Gunung Kidul menyelenggarakan kegiatan ini, meskipun ini sudah launching, tapi mungkin banyak yang belum paham, terutama saya. Tapi terkait instrumen Ibu, mungkin perlu disayangkan juga terkait dengan setelah ini instrumen untuk mencoba menilai sendiri, evaluasi diri, itu kemudian nanti implikasi dari perdirjen ini apa Ibu? Itu saja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Baik. Iya. Baik Bu Asi dari SMA 2 Klayen nggih. Untuk saya tak ngirimkan dulu mumpung sudah ke capture ke Pak Taufik yang tadi perbedaan nggih. Oke, yang ini tadi tidak ada di slide. Untuk instrumennya itu belum disediakan oleh kementerian, Bapak Ibu, sampai saat ini. Tetapi Bapak Ibu bisa memakai yang ada di panduan operasional. Saya izin share screen gitu. Ya, yang ada tadi kan ada 3 file nggih, Bapak Ibu, ada file paparan model kompetensi, salinan perdirjen, dan panduan operasional. Saya sendiri kebetulan juga belum membuat filenya, Bapak Ibu, tetapi dengan mencermati masing-masing subindikator ini kemudian kita merenung gitu ya, merenung posisiku saat ini tuh terus di mana gitu ya. Ya, memang tidak ada implikasi langsung selanjutnya itu terus kita harus bagaimana itu enggak ada Bapak Ibu. Tetapi terkait penugasan-penugasan atau terkait dengan dampak efek selanjutnya setelah kita memahami dari perdirjen ini adalah kita fokus untuk kompetensi kepala sekolah itu 3 hal ini gitu ya. Jadi kalau saya gampangkan gitu nggih Bapak Ibu, saya buat analogi kriteria tukang untuk menjadi tukang yang akan saya rekrut di rumah adalah karena keperluan saat ini mungkin saya merenovasi rumah, dia bisa ngecat, dia bisa menata bata, dia sampai bisa finishing. Itu kriteria saya. Ada yang melamar, dia nggak bisa finishing, dia hanya bisa nata tembok aja, nggak bisa ngacing, nggak bisa ngecat gitu ya. Ada lagi yang datang, dia bisa ke semuanya. Karena kriteria saya tadi adalah bisa sampai finishing, berarti saya akan mengambil yang kedua ini. Nah, demikian juga hal ini Bapak Ibu. Kepala sekolah ideal itu seperti apa sih? Kepala sekolah ideal sesuai dengan terjemahan dari Perdirjen yang baru ini adalah memiliki kompetensi kepribadian sosial dan profesional. Untuk kepribadiannya, sebagai kepala sekolah, memiliki indikator tadi ya, 3 indikator, masing-masing indikator juga ada 3 subindikator. Kemudian kita berefleksi diri. Ini saya buka file panduan operasional. Kompetensi kepribadian meliputi indikator 1, 2, 3, masing-masing ada subindikatornya. Saya selama ini itu ada di level mana gitu ya. Kepribadian terkait kematangan moral, memahami konsep kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik. Ya, nyuwun sewu gitu ya. Mungkin ada di jam kerja, hari kerja menggunakan seragam, kemudian kalau di Wonosari belum ada mall ya, mall yang benar-benar mall gitu nih Bapak Ibu. Ke pasar gitu ya, ke pasar. Atau makan bareng kalau di jam istirahat nggak apa-apa, tetapi ini di jam efektif menggunakan seragam. Nah, berarti secara kepribadiannya seperti apa gitu ya.
kalau harapannya kan kita di level tertinggi ini, bahkan ketika ada teman kita yang seperti itu, kita berani untuk mengingatkan, gitu ya. Minimal seperti itu, Bu Asih. Jadi kita berefleksi diri sebagai kepala sekolah, saya itu dituntut memiliki kepribadian sosial, profesional seperti yang ada di panduan ini. Tadi tidak ada implikasi, bahkan ini pun juga tidak akan berpengaruh terhadap jenjang jabatan ketika uji kompetensi nanti. Kalau misalnya Bapak Ibu di level madya atau mungkin malah sudah ada yang utama, tetapi ketika melakukan refleksi Bapak Ibu masih di level 2 atau 3 gitu ya. Tetapi kita dengan mengetahui posisi kita, kita akan memperbaiki diri. Saya kemudian harus seperti apa? Itu loh target saya itu di sana. Dan harapannya ketiganya ini adalah berdampak kepada siswa. Semua yang kita lakukan kalau kita tidak pernah di kelas, kita tidak berpengaruh kepada guru, guru di kelas pun juga tidak berpengaruh kepada siswa, berarti itu belum sesuai dengan tujuannya. Karena semua itu endingnya adalah kepada siswa. Demikian Bu Asih yang saya pahami. Terima kasih. Nji. Yang Monggo. Atau mungkin satu waktu nanti bisa diagendakan gitu ya untuk mencermati bersama-sama masing-masing indikator subindikator tadi. Nah, terus walah ternyata kita itu butuh penguatan profesional gitu. Kemudian komunitas belajar Bapak Ibu perlu menghadirkan narasumber siapa yang sekiranya untuk menguatkan tadi. Oh, ternyata kita itu kode etik sebagai kepala sekolah saja perlu penguatan. Kira-kira harus seperti apa gitu ya. Mungkin di sekolah Bapak Ibu juga terjadi pelanggaran-pelanggaran gitu ya oleh guru dan lain-lain. Nah, itu pun Bapak Ibu juga silahkan berefleksi seperti itu sehingga kita sebenarnya butuh obat apa gitu ya untuk kompetensi kita tadi sehingga kita perlu menghadirkan siapa. Nah, maksud dari Perdirjen ini seperti itu. Baik. Monggo jika masih ada Bapak Ibu. Ini Bu, saya tak tanya Nggih. terkaitan antara model kompetensi dengan pengelolaan kinerja kepala sekolah di PNL apakah ada kaitannya apa tidak Bu? Oke. Kalau keterkaitan langsung nggak ada nggih Pak, tetapi tadi keterkaitan langsung nggak ada, hanya di dalam pengelolaan kinerja itu yang akan dinilai adalah komponen untuk perilaku kerja dan indikator kerja. Kalau indikator kerja berarti kan kaitannya dengan profesionalisme gitu ya. Memilih salah satu dari 8 indikator yang ada di sana diturunkan dari dimensi D3 dari rapot pendidikan yaitu kepemimpinan sekolah. Kalau guru kan terkait pembelajaran di kelas. Kalau untuk kepala sekolah ini adalah terkait kompetensi kepemimpinannya. Sedangkan indikator perilaku kerja berarti tadi keseluruhan gitu ya. Perilaku kerja itu kan berakhlak ya, berorientasi pada pelayanan, berkolaborasi dan lain-lain. Nah, itu kan tercerminan dari kemampuan kepribadian, kemampuan sosial. Adapun profesional ini harapannya nanti mempengaruhi atau mengintervensi pada indikator kinerja Bapak Ibu. Kalau secara langsung tidak ada, tetapi ketika tadi di dalam kompetensi sosial di sana bagaimana memberdayakan guru, bagaimana komunitas, bagaimana warga, bagaimana orang tua. Nah, ternyata di dalam perilaku, di dalam indikator kerja Bapak Ibu di sana ada misalnya
visi misi atau presentasi praktek baik atau KOSP dan lain-lain. Jadi kalau dampak langsung tidak ada, tetapi ketika kompetensi Bapak Ibu sudah baik, hasil dari pengelolaan kinerja yang akan Bapak Ibu terapkan dan laporkan, ini pun dengan sendirinya juga akan tercermin baik. Begitu, Pak. Nggih. Sebagai informasi, insya Allah hari Kamis kami akan ada webinar terkait pengelolaan kinerja ini. Jadi dari tahap miskonsepsi yang masih ada, kemudian insya Allah saya akan simulasikan. Kemarin kan Bapak Ibu sudah membuat perencanaan kinerja ya, dan mungkin sebagian juga sudah membuat persiapan observasi. Nah, nanti tahap sesudah observasi itu apa, yang diisi guru apa, yang diisi kepala sekolah apa, endingnya bagaimana. Insya Allah akan saya simulasikan di hari Kamis, Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu tidak bisa menghadiri pada jamnya, tidak bisa menyimak pada jamnya, jam 1 sampai setengah 4, nanti silakan bisa menyimak ulang di YouTube-nya. Tunggu. Seperti miskonsepsi yang ada itu salah satunya ini Pak, pada perilaku guru memilih salah satu indikator kerja, misalnya disiplin positif. Pada saat observasi, pada saat pelaksanaan pembelajaran, guru tersebut memilih dari 3 perilaku yang ada, memilih 1 atau 2, bahkan ada 3 perilaku sekaligus. Sedangkan di tampilan kepala sekolah, ketiga perilaku itu muncul semua, gitu kan? Nah, bagaimana mengisinya? Nah, untuk yang dipilih oleh kepala sekolah, coba saya tunjukkan, ya, Bapak Ibu, sebentar. Saya tunjukkan, mungkin di sekolah Bapak Ibu ada yang sudah memulai pelaksanaan ya, jadi sudah mulai menilai, tapi itu terjadi. Nah, ini dashboardnya kepala sekolah, Bapak Ibu. Dashboard kepala sekolah. Lakukan penilaian, ya. Cek daftar guru. Di sini 23 ya. Oh, nggak bisa di-reset ya. Nilai. Ya, ini pada saat menilai observasi, guru ini hanya memilih satu fokus observasi, Bapak Ibu. Ya, hanya menilai guru menunjukkan empati. Sementara ada di dashboard kepala sekolah itu muncul ketiganya. 3 perilaku ini tetap muncul semua. Guru menunjukkan empati, guru menunjukkan pemahaman, guru mengakui dan menghargai. Nah, kalau yang dipilih oleh guru hanya 1, maka pada saat observasi, Bapak Ibu pun juga hanya fokus pada perilaku ini, gitu. Ini dilakukan belum, sudah efektif belum, atau belum dilakukan sesuai hasil pengamatan Bapak Ibu. Adapun 2 perilaku lainnya, Bapak Ibu mengisinya belum dilakukan dengan keterangan, dengan catatan bukan fokus kinerja guru. Demikian, nggih. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya nggak apa-apa, wong kemarin nggak tahu gitu ya. Tapi ini untuk yang belum terlanjur diisi gitu, tadi cara mengisinya. Karena memang masing-masing guru diberi kebebasan untuk memilih 1 atau 2, atau kalau sudah siap, ketiga perilaku sekaligus. Itu silahkan. Oke. Insya Allah besok akan saya bahas pada saat webinar. Jika ada pertanyaan, monggo silahkan. Oke, monggo Bu Asih. Kami sedang mencoba Ibu, terima kasih yang tadi rekan kami memilih 2 fokus perilaku. Oke.
sampai bawah yang muncul di dashboard kami itu kan 3 hari. Oke. Setelah selesai, kalau tidak dicentang atau tidak dinilai, Nggak bisa dikumpulkan. tidak Oke. bisa dikumpulkan, hanya simpan draft seperti itu. Oke. Tidak, ketika benar mengumpulkan di klik itu tidak bisa lanjut berikutnya itu. Oke, leres. Nah, untuk yang tidak menjadi pilihan guru tadi mengisinya tadi nggih Bu, belum dilakukan, kemudian pada catatan atau keterangan ya, pada catatan atau keterangan ini bukan fokus kinerja guru atau bukan kriteria perilaku yang dipilih oleh guru. Demikian Bu Asih. Tapi ketika itu tidak diklik bagian penilaian, belum dilakukan atau sudah dilakukan tapi belum efektif, kemudian dilakukan dengan efektif, kalau itu tidak diklik, tidak bisa dikumpulkan. Nggih, leres. Jadi ketiga 1, 2, 3 ini harus diklik semua. Nggih, harus diisi semua. Nggih, termasuk rekomendasi ini Bapak Ibu juga ketikkan, kemudian boleh simpan di draft, kemudian boleh dikumpulkan. Kalau ini kebetulan nggak aktif karena saya sudah sampai ke tahap belakang, Bu. Nah, besok akan saya simulasikan dari mulai melakukan observasi. Demikian. Nggih. Nggih. Ya, mungkin melanjutkan itu Ibu ya pertanyaan terkait dengan penilaian yang menjadi ini kan sebelumnya pemasukan panel observasi, artinya guru itu sudah mengumpulkan modul ajar. Nggih. Seandainya misalnya itu ternyata setelah diobservasi pemasukan itu tidak bisa untuk memasukkan. Dan itu bagaimana bukan dan tertutup karena di situ memang ada tulisan option ya, artinya boleh mengumpulkan. Nah, opsional itu boleh mengumpulkan atau tidak mengumpulkan di situ. Itu kalau sudah terlanjur tidak mengumpulkan berarti tidak apa atau gimana? Iya. Dokumen sebenarnya modul ajar itu juga merupakan bagian dari dokumen akuntabilitas nggih Bapak Ibu ya. Nah, dokumen akuntabilitas ini sifatnya harus dikumpulkan karena jika tidak dikumpulkan nanti predikat akhir itu tidak muncul. Nah, tapi kita lihat itu kan case by case ya. Harapannya memang sudah kita usulkan untuk bisa mengedit. Jadi kan saat ini kalau misalnya guru sudah membuat perencanaan observasi, kemudian penjadwalan dijadwalkan kapan, sesudah itu dijadwalkan kapan, mengunggah modul ajar, kemudian kumpulkan. Nah, nggak bisa diedit. Sementara mungkin waktu pengamatan itu akan berubah karena mungkin kesibukan kepala sekolah atau tim penilai atau guru atau tiba-tiba pada hari itu akan ada peringatan apa sehingga anak-anak pulang gitu ya, pulang awal. Kan jadwal observasi kemudian kan diganti. Berarti kan tanggalnya juga disesuaikan gitu ya, idealnya atau oh ternyata akan ada perubahan modul ajar. Awalnya seperti ini, kemudian seperti itu. Nah, idealnya kita bisa mengganti dan ini sudah kita usulkan. Namun demikian, karena begitu kumpulkan, kemudian tidak bisa diedit lagi, maka perubahan itu bisa disampaikan secara manual kepada kepala sekolah. Jadi kalau ada yang mau mengganti jadwal, ya menyampaikan ke kepala sekolah atau penilai. Mau mengganti modul ajar, ya disampaikan secara manual. Bisa lewat WA atau lewat flash disk atau lewat email gitu ya. Nah, kasus khusus Ibu tadi adalah belum mengumpulkan modul ajar, sudah langsung klik kumpulkan. Saran saya, guru yang bersangkutan menyampaikan ke pusat informasi, Bu. Kan di bagian pusat informasi, kanan bawah itu kan ada ini ya, pusat informasi. Mudah-mudahan dibukakan sistemnya atau bisa mengedit khusus guru tadi, tapi seandainya nggak harus ngupload ya nggak apa-apa. Tapi sepemahaman saya,
eh, dokumen akuntabilitas itu salah satunya adalah modul ajar tadi, selain bukti dukung dari tugas tambahan dan juga pengembangan kompetensi, di mana ada sertifikat atau laporan sesuai jenis pengembangan kompetensi yang diambil. Nah, pusat informasi Guru Kemdikbud Go ID, kemudian bagian bawah kanan ada pusat bantuan, ini kita klik, kemudian kita isi di sana dengan menggunakan akun Belajar ID. Nanti selanjutnya guru tersebut akan mendapatkan balasan email di Belajar ID-nya, email Belajar ID, dan akan ada nomor e-tiket gitu. Tapi seandainya oleh tim PMM pusat nggak masalah, berarti nggak masalah. Begitu Ibu? Satu lagi, Nggih. Oh, maksimal, mohon maaf Bapak Ibu, 9.30 nggih kita sesi saya karena saya jam 10 ada acara lagi. Ngapunten. Nggih, monggo silakan. terkait dengan guru kami yang kemarin pada saat awal kan itu sebagai guru honorer sehingga sudah masuk pada dunia kami. Tapi setelah saat ini diterima menjadi P3K itu kan juga otomatis statusnya akan berbeda. Termasuk nanti yang rencana kerjanya itu kemarin yang membantu kompetensi hanya mengisi sedikit, tidak sesuai dengan minimal yang harus dilakukan. Nah itu untuk pribadinya kami seperti biasa mengajukan minta bantuan atau mungkin tidak terima kasih. Ya, saat ini Ibu sudah ada, wah di situ wedangan ya. Iya. Iya. Saat ini di menu guru itu sudah bisa mengubah RHK. Jadi kalau misalnya kemarin terlanjur mengambil pelatihan mandiri di PMM, tapi ternyata nggak mampu, ternyata mengikuti webinar aja cukup, mengikuti kegiatan komunitas belajar cukup. Nah, itu silakan bisa diubah. Sampai kapan? Sampai ditutup. Jadi nggak ada ketentuan hanya bisa diubah sekali, 2 kali, sekian bulan, itu nggak ada. Jadi misalnya, oh ternyata saya webinar aja udah cukup, saya ini aja, itu juga boleh. Oh kemarin ada kegiatan yang saya dapat sertifikat, mau saya tambahkan, silahkan, gitu nggih. Kemudian untuk status P3K tadi, Bapak Ibu, yang penting data di Dapodik itu silakan disesuaikan. Misalnya kemarin statusnya belum P3K, kemudian sudah SK P3K sudah keluar, atau mungkin sebaliknya, ada yang guru honorer, kemudian saat ini sudah diangkat, atau kemarin CPNS sudah diangkat menjadi PNS gitu ya. Nah, yang penting data di Dapodik disinkronkan, operator sekolah klik sinkronkan, tunggu 2 hari, insya Allah data di PMM itu juga akan tersinkron. Gitu. Nah, kalau misalnya di kepala sekolah masih muncul data guru yang sudah pensiun atau pindah dan lain-lain, itu dibiarkan saja. Data yang memang sudah pensiun masih ada di tempat Bapak Ibu, nggak masalah. Yang penting memang kita nggak bisa mengeluarkan. Nanti tim PMM pusat itu akan menyelesaikan kasus-kasus seperti itu. Hanya saat ini prioritas yang harus ditangani itu yang bagian mana dulu gitu nggih Bapak Ibu. Kemudian tadi nggih ada menu untuk mengubah RHK di guru. Kalau di kepala sekolah belum ada menu untuk pengelolaan kinerjanya sendiri belum muncul sampai saat ini. Dan untuk kepala sekolah yang juga sebagai PLT kepala sekolah di tempat lain, Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi data kembali kalau memang kemarin data sekolah PLT guru-gurunya belum muncul, silakan melakukan konfirmasi ulang gitu ya. Kemudian, saya juga PLT tapi belum muncul, nggak ada menu konfirmasi. Pastikan Bapak Ibu sudah Dapodiknya sudah disesuaikan atau belum. Demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih Bu. Kalau nanti ada tanya lagi oleh karena
waktunya terbatas, ya kita coba sekian nanti di pertemuan yang lain itu bisa kita tindakan lagi untuk masalah-masalah materi yang berbeda. Nggih. Ibu Etina atas ilmu yang diberikan kepada kita semua, semoga mendapatkan keberkahan bagi semuanya. Amin, amin. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Biasanya kami tidak bisa menyediakan minum dan sebagainya. Guyon nggih Bapak Ibu bercanda ngapunten. Monggo pun sekecakaken dan terima kasih atas kesempatan kepercayaan Bapak Ibu ke kami sehingga hari ini kita bisa sharing-sharing. Mudah-mudahan menjadi pemantik bagi Bapak Ibu untuk lebih mendetailkan lagi terkait kompetensi kepala sekolah khususnya dan juga penugasan-penugasan Bapak Ibu di sekolah bisa lebih optimal lagi. Sehat barokah untuk kita semua. Mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Nggih. Nggih. Nggih, izin live nggih Pak Taufik, matur nuwun. Assalamualaikum. Nggih. Bapak Ibu sumbernya lumayan, masih tak lepas, panas.